teman-teman, kembali lagi di video podcast Ilkompedia, Ilmu Komunikasi, Podcast, dan Media. Kembali lagi bersama saya, Dana Surya, bersama Ibu Christine Trilestari. Nah, beliau selaku dosen ilmu komunikasi sekaligus juga menjabat sebagai Kaprodi Ilmu Komunikasi saat ini. Nah, kita akan membahas terkait ilmu komunikasi. Nah, program studi kita yang mana mungkin dari podcast ini juga salah satu dari studi atau bahasan-bahasan kita yang ada di prodi ilmu komunikasi. Nah, di sini kita akan mengulik lebih jauh lagi, lebih dalam lagi apa saja yang ada di ilmu komunikasi, terutamanya di Uniro Tuban. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita akan mengulik lebih dalam lagi. Mungkin aku mau tanya pertanyaan pertama dari Bu Christine. Bu Christine ini kan dulu kan sarjana sosial, Bu ya? SOS ya, Bu? Ya. SOS, MSI. Kalau mungkin kita membahas MSI kan ya mungkin agak kompleks ya, Bu ya? Mungkin kita bahas soal SOS-nya lah. Mungkin ada hubungannya nggak nih sama ilmu komunikasi seperti itu. Nah, Bu Christine sendiri memilih jurusan sosiologi itu sarjana 1 itu bagaimana, Bu, latar belakangnya? Oke, sebentar. Memang untuk gelarnya itu sarjana sosial ya. SOS MSI, Magister Sains, sarjana sosial. Nah. Tapi untuk jurusannya sendiri S1 Ibu itu ilmu komunikasi. Oh. Jadi dulu komunikasi itu gelarnya, titelnya itu SOS. Oh, ya, iya. Bukan SIKOM. Ya. Begitu dengan perkembangan zaman, lalu sudah berubah menjadi SIKOM gitu. Jadi tetap jurusannya itu komunikasi. Nah, kenapa komunikasi ini masuk di sosial? Karena ilmu komunikasi itu memang tidak bisa dipisahkan daripada ilmu sosial, masuk di bagian dari ilmu sosial. Karena kita itu di dalam bersosialisasi, terutama berinteraksi, itu memang membutuhkan salah satunya adalah komunikasi. Betul, betul. Jadi komunikasi itu punya peran yang sangat penting di dalam kita berinteraksi, bersosialisasi, dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu makanya kenapa dalam ilmu sosial, ilmu komunikasi ini digunakan dan juga sangat berperan penting di dalamnya. Ya, betul, begitu. Betul. Jadi bukan ibu dari S1-nya sosiologi ya, bukan, tapi S1-nya ilmu komunikasi, S2-nya juga ilmu komunikasi. Oh, ya, jadi seorang dosen itu memang harus linier. Linearitas itu sangat penting sekali karena nanti itu akan diturunkan dan nanti ilmunya akan diberikan kepada mahasiswa. Kalau tidak linier, tidak sesuai, maka nanti ilmu yang diberikan pun juga nanti campur aduk, mahasiswanya pun jadi tidak murni mahasiswa komunikasi, seperti itu. Ya, sih, Bu, itu ya. Masuk akal sih, Bu. Jadi sekarang mungkin lebih spesifik, Bu, SIKOM gitu ya. Kalau dulu kan SOS seperti itu. Nah, mungkin terkait Ibu sendiri kan pernah menjadi MC, terus juga public speaker. Nah, itu pengalaman Bu Christine sebagai public speaker selaku sekaligus sebagai dosen ilmu komunikasi itu bagaimana, Bu? Pengalamannya dari menjadi seorang public speaker, terutamanya MC. Oke. Jadi sebelumnya kalau memang menjadi MC atau public speaker itu itu memang ilmu itu juga diajarkan di dalam komunikasi. Nah, untuk dosen-dosennya sendiri seperti Bu Christine ini, sebelum Ibu masuk di komunikasi, sebelumnya Ibu itu sejak dari kecil sudah terbiasa berkecimpung di dunia MC seperti itu ya, walaupun kecil-kecilan sebatas dari menjadi MC ulang tahun, MC sederhana, MC tasyakuran, nah lalu meningkat menjadi narasumber, MC di acara-acara yang besar, pernah juga di BNN untuk kegiatan dari saat itu yaitu menghadirkan dari polisi, dari TNI, kepala-kepalanya, dan juga kecamatan, dan juga kelurahan untuk kegiatan narkoba, untuk menanggulangi narkoba. Nah, saat itu juga ada kegiatan seperti itu, dan juga kegiatan-kegiatan yang lebih besar lagi ya, dan juga kecimpungnya di sekolah penggerak juga. Jadi ilmu komunikasi itu sebenarnya sangat luas. Nah, untuk public speaker itu memang kita di komunikasi
terutama untuk dosennya karena memang sudah pengalaman. Terus kebetulan Bu Christine juga mengajar public speaking di situ. Jadi mahasiswa pun Ibu godok untuk supaya mereka berani untuk tampil. Jadi komunikasi nantinya tidak hanya mereka ada di belakang layar, tapi mereka bisa unjuk diri, menampilkan diri mereka bahwasanya mereka itu dengan keahlian komunikasi mereka, mereka bisa menjadi seorang MC yang handal, narasumber yang hebat, ataupun juga menjadi seorang orator yang bagus dan juga menjadi seorang profesionalis yang sangat kompeten di ilmu komunikasi. Jadi gitu. Prospeknya luas lah Bu ya. Iya. Itu juga Bu Christine juga jam terbangnya juga lebar ya, banyak Bu ya. Terkait juga MC juga ya. Iya. Jadi memang jam terbang itu ya sangat menentukan lah bagaimana seorang public speaker itu berkecimpung bertantangan dengan orang-orang yang ada di sekitar atau orang-orang yang ada di depannya seperti itu. Karena jujur Bu, ketakutan terbesar itu salah satunya adalah public speaking, untuk menghadapi orang-orang banyak yang ada di depan gitu lah Bu. Itu ketakutan, salah satu ketakutan terbesar manusia sebelum kematian. Nah itu pernah ada itu di sebuah seminar, itu saya lupa. Jadi itu menjelaskan tentang bagaimana ketakutan manusia terhadap public speaking, terhadap menghadapi orang-orang, berbicara di depan orang itu sangat ditakuti oleh seseorang seperti itu Bu. Jadi mungkin ya itu ilmu komunikasi itu ada. Nah teman-teman bisa belajar di ilmu komunikasi, juga ada nanti Bu Christine. Nah di Bu Christine ini juga nggak cuma mengajar di public speaking, ilmu komunikasi Bu ya, di informatika juga sekaligus di prodi-prodi yang lain. Nah seperti itu. Aku dulu juga ini cerita pribadi, aku dulu juga sempat waktu itu aku udah masuk ke perguruan tinggi yang lain. Dulu itu aku masuk UNESA, cuman ya tinggal verifikasi data lah sebelum tinggal masuk itu. Itu aku ke DKV. Nah ke DKV. Dulu kan SMK aku multimedia Bu ya, multimedia yang sekarang udah diganti sama DKV. Nah aku milih di UNESA itu DKV dan ya tinggal verifikasi data aja, tinggal bayar gitu lah Bu. Kemudian aku mikir ya mungkin kejauhan dan lain-lain. Dengan kondisi-kondisi yang dan pertimbangan-pertimbangan yang lain lah Bu. Nah, aku memilih gimana kalau di Ilkom itu, ilmu komunikasi, dan itu ada di Tuban. Nah, setelah aku cross check, riset-riset di sosial media dan lain sebagainya, ternyata ya aktif juga gitu, aktif juga terkait sesuai ekspektasi lah Bu. Dan ketika aku masuk ya sesuai dengan ekspektasiku Bu. Ternyata ada media-media, ada juga teman-teman dari podcast, ada teman-teman relasi juga dari jurnalis dan penulis dan seperti itu. Dan ternyata itu menurutku ya worth it atau relevan lah dengan ekspektasi yang aku punya tentang ilmu komunikasi di Uniro. Itu kalau menurutku sih. Iya. Nah kalau Bu Christine sendiri ini apa sih goals yang Bu Christine ini punya untuk membentuk mahasiswa ilmu komunikasi, goals ke mahasiswa ilmu komunikasi terutama di Uniro, mungkin sebagai kaprodi juga. Baik. Ya untuk komunikasi ini kita itu punya perbedaan ya dengan komunikasi universal atau pada umumnya. Nah, untuk mahasiswa yang masuk di komunikasi itu tentunya kita itu mengajarkan bahwasanya di dalam komunikasi itu mencakup semua ilmu. Ilmu itu ada di dalam komunikasi, kita pelajari semua. Jadi di komunikasi itu kita juga belajar memahami, kita belajar menganalisis, kita belajar menulis, semuanya itu kita pelajari. Nah itu ketika kita belajar memahami itu kita ada pelajaran tentang teori-teori komunikasi, itu kita belajar semua di situ. Nah di dalam teori-teori komunikasi itu kita juga belajar tentang bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain dan lain sebagainya yang diajarkan dalam teori komunikasi organisasi, lintas budaya, komunikasi
komunikasi massa dan lain sebagainya, banyak ya yang untuk tentang teori-teori. Nah, kalau untuk tentang menulis, nah mahasiswa itu kan kadang jarang juga di sini kita temui yang suka menulis. Nah, di komunikasi ini itu diajarkan juga tentang bagaimana mahasiswa itu kritis dan juga suka menulis. Sehingga dengan sukaan menulis ini dia nanti diajarkan dengan jurnalistik. Nah, jurnalistik itu arahnya nanti ke menjadi seorang jurnalis. Nah, itu mereka bisa menjadi seorang penulis skrip juga bisa. Karena memang komunikasi itu kan luas ya. Arahnya nanti multimedianya kan luas. Terutama ke konten media ya sekarang itu ya. Media-media sosial kan sangat banyak. Nah, di situ banyak sekali membutuhkan mahasiswa di bidang komunikasi. Nah, keahlian mereka menulis, membuat tulisan-tulisan yang menarik. Nah, itu nanti bisa mereka menjadi seorang wartawan. Nah, mereka bisa menjadi seorang jurnalis yang handal, yang hebat. Karena saat ini banyak lulusan dari komunikasi itu yang juga terjun di dunia penulisan seperti itu. Lalu juga selain itu, tadi menjadi seorang yang pandai menganalisis. Nah, ketika kita mahasiswa itu sudah bisa memahami, pandai menulis, lalu dia juga pintar menganalisis situasi, kondisi, dan lingkungan sekitar semuanya, itu pun akan menjadi bekal mereka ketika mereka nantinya dari komunikasi itu benar-benar menjadi seorang sarjana yang sangat kompeten. Nah, karena mereka tidak hanya memahami saja, tapi juga pintar nulis, tapi juga pintar menganalisis. Makanya ketika di komunikasi 3 hal itu selalu diajarkan, selalu setiap perkuliahan dan kegiatan apapun itu diterapkan di komunikasi. Nah, untuk 3 hal itu selanjutnya yang berbeda lagi adalah kita itu komunikasinya berada dalam komunikasi yang berlandaskan PGRI. Nah, itu yang berbeda dengan komunikasi-komunikasi di luar sana, yang mereka komunikasi berdiri sendiri atau universitasnya itu bukan universitas PGRI. Kita di sini komunikasinya adalah komunikasi yang berbasis PGRI, di mana di sini kita berada dalam wadah PGRI komunikasinya yang memiliki prinsip-prinsip. Nah, selain tadi di komunikasi itu kita diajarkan tentang broadcasting, multimedia, public speaking, public relation atau humas, lalu juga media sosial dan lain sebagainya ya, banyak sekali. Nah, dengan dilandasi prinsip dari kePGRI-an yang dipegang teguh oleh mahasiswa komunikasi. Contohnya apa? Yang pertama yaitu azas kemandirian. Nah, mahasiswa itu diajari untuk mandiri, tidak bergantung pada siapapun, agar mereka itu bisa kompeten, benar-benar handal di bidang komunikasi. Yang kedua, azas kebersamaan. Nah, mereka juga bisa berkolaborasi. Nah, berkolaborasi atau juga ketika berinteraksi dengan lingkungannya, saling berkoordinasi. Nah, tidak terjadi konflik dan lain sebagainya, dengan menjunjung tinggi kejujuran, nilai-nilai norma, kesopanan. Nah, itu juga yang dijunjung di dalam azas di ilmu komunikasi tadi. Yang terakhir, yang ketiga yaitu kemitraan, azas kemitraan. Nah, bagaimana mereka bisa berelasi berelasi atau punya mitra, dan bekerja sama dengan pihak luar, terutama yang memang itu terhubung atau memang saling dibutuhkan, saling terkoordinasi dengan baik antara si mahasiswa komunikasi dengan pihak luar. Contohnya kita ada hubungan atau koneksi dengan bermitra dengan JTV, dengan Diskominfo, bahkan sampai di luar Jawa Timur pun banyak mahasiswa-mahasiswa kita yang contohnya ikut magang dikti dan lain sebagainya itu di Jakarta. Nah, di Jakarta di situ di SCTV, di media-media pertelevisian dan lain sebagainya, itu mereka justru setelah selesai itu direkrut di sana. Nah, karena hal tersebut, nah itu. Jadi kita itu perbedaannya tidak hanya konsepnya saja universal seperti yang lain tapi kita berazaskan PGRI. Dengan rangkuman dari hal tersebut membuat komunikasi di Uniro itu semakin mantap semakin mantap, dan juga
semakin komplit, lengkap gitu. Jadi tidak hanya individunya ahli berketerampilan komunikasi, tapi juga di dalam jiwanya ini ada jiwa seorang profesionalisme komunikasi yang dijunjung tinggi. Itu Mas. Nah, kalau ngomong-ngomong soal azas tadi ya kan ada 3 ya, mandiri, kebersamaan dan juga kemitraan ya. Kalau ngomong-ngomong soal kemandirian nih Bu, kadang-kadang kan kita ya ilmu komunikasi kan dituntut untuk pandai untuk bergaul gitu Bu ya. Pandai untuk membangun relasi atau kemitraan tersebut. Kadang-kadang ada mahasiswa yang memang ya ini di lapangan sih Bu, yang maksa ingin bergaul kemudian terbawa arus. Nah itu mungkin kemandiriannya itu tergerus oleh karena ingin dia ingin bergaul, ternyata dia ikut arus aja, terus nggak punya prinsip. Nah seperti itu mungkin bagi mahasiswa yang seperti itu, yang asal ikut arus dan nggak punya kemandirian yang pasti, itu mungkin menurut Bu Christine bagaimana? Oke, nah kalau kita lihat saat ini ya, memang ini saatnya yang berperan atau yang terlihat itu Gen Z ya saat ini, Gen Z atau di masyarakat disebut juga dengan Gen Strawberry gitu ya. Kita tahu, kita ngarahi ke Gen Strawberry. Gen Strawberry itu apa? Kenapa kok disebut Gen Strawberry? Kenapa disebut dengan Gen Z? Padahal Gen Z ini sebetulnya dia adalah gen yang paling dalam artian bagus sekali daripada gen sebelumnya ya. Gen sebelumnya yang dia dilahirkan di mana saat situasi kondisi teknologi tidak begitu ya, tidak begitu bagus lah ya, dan tidak berkembang sangat cepat seperti saat ini. Nah, di teknologi yang sangat cepat ini itu mereka ada di Gen Z yang kita sebut Gen Strawberry ini. Dengan adanya teknologi seperti itu, mahasiswa ya terutama ya seharusnya mereka bisa mengikuti perkembangan zaman ya. Tapi yang ada kita lihat sekarang karena adanya contohnya ya dengan HP ini ya, apa-apa sudah bisa dilihat dengan HP dan lain sebagainya, sehingga mereka kadang di sini punya kemalasan yang tinggi. Nah kalau dulu misalkan kayak mau skripsi atau mau dapat tugas saja ya, mereka kan nyari kemana, ke pasar nyari, ke toko buku nyari, ke perpustakaan nyari. Tapi sekarang apa? Dengan adanya ini ya, HP ini sudah tinggal scrolling aja. Nah ini menimbulkan kemalasan. Nah, lalu juga tadi yang disebutkan bahwasanya gampang sekali terpengaruh dengan pergaulan yang ada. Nah, karena apa? Karena itu sifat dari kemalasan dari anak-anak muda ya, anak-anak muda, terutama kalau memang mahasiswa, padahal mereka mahal loh, mahal kan paling tinggi, harusnya sudah bisa memilah yang baik dan yang tidak baik, yang mana yang harus diikuti. Tapi kalau sampai terpengaruh, itu efeknya dari kemalasan yang dia miliki. Dia tidak mau menganalisis, dia tidak mau melihat situasi kondisi, pokoknya aku nganut, melu. Yang dirasa cocok ya ngelu aja, ikut aja. Nah, selain itu karena kebiasaannya scrolling itu yang tidak dipilih-pilih, akhirnya akan gampang terjerumus ke hal-hal yang tidak bagus, yang tidak sesuai, hal-hal yang negatif gitu. Makanya untuk Gen Z ketika mereka misalkan dia sudah terlanjur masuk ke lingkungan seperti itu, bagaimana cara dia sendiri, karena kita tidak bisa mengandalkan orang lain ya. Dia sendiri harus berusaha untuk bagaimana dia melepaskan dari pengaruh buruk tersebut ya. Salah satunya yaitu ditinggalkan. Ya, lingkungan seperti itu, teman-teman seperti itu, ya mau tidak mau harus ditinggalkan. Nah, ditinggalkan, dia cari lingkungan yang lebih bagus. Kalau dia terpaksa tidak bisa meninggalkan, dia, nah di sini minta bantuan dari sekitarnya, orang tuanya. Nah, kalau Bu Christine sendiri kan biasanya sukanya ya, kalau sama mahasiswa itu kan tidak hanya ngajar selesai gitu. Kadang mahasiswa ngobrol, kadang mahasiswa curhat ke Bu Christine. Sampai Bu Christine juga tahu ini pacarnya siapa, ini ada masalah apa. Semuanya kadang selesai kuliah itu ketemu Bu Christine di prodi atau di mana. Bu Christine kan biasanya kadang 24 jam di WA malam-malam juga Bu Christine layani. Itu karena apa? Karena Bu Christine itu senang dengan kalian, ingin mengajak kalian ke hal-hal yang positif. Nah, kalau merasa tidak bisa memisahkan diri dari hal-hal seperti itu, minta bantuan di sekitar.
gitu. Karena kadang ketika kita sudah terlanjur masuk ke lingkungan yang buruk, mau lepas itu istilahnya apa ya, digandoli itu ya. Nah, itu oleh teman-teman yang di lingkungan buruk, jangan sampai ini keluar dari lingkup kita, jangan sampai, nah gitu. Karena mereka menginginkan teman untuk jelek. Nah, kita yang harusnya kalian sebagai mahasiswa sudah punya prinsip ya, karena kalian kan sudah mulai ke tahap dewasa. Nah, tahap dewasa harus bisa memilah yang baik, yang buruk. Ayo yang buruk ditinggalkan. Nah, jadi kenapa kalau kuliah itu sering ditekankan oleh dosennya, jangan kuliah saja. Nah, ya benar kalian dapat ilmu ya. Jadi mahasiswa kupu, kuliah pulang, jangan lakukan itu ya. Tapi ayo, di sini banyak sekali organisasi-organisasi ya, terutama di ilmu komunikasi ya, banyak ya, ada kegiatan. Banyak. Nah, ada podcast juga ya, ada podcast, ada jurnalistiknya juga ada perkumpulannya, lalu ada juga latihan dari videografi, fotografi, itu kalau di komunikasi sendiri ya. Multimedianya juga alhamdulillah jalan. Nah, kalau mau keluar juga ada banyak UKM. Nah, itu adalah tempat-tempat di mana kalian bisa menyalurkan bakat-bakat, ataupun kalau tidak punya bakat, ayo kita gali di situ hal-hal yang positif, akhirnya akan muncul. Gak duwe bakat Bu, kadang ada yang gitu, nggak bisa nyanyi Bu, iku loh ada UKM, saya nggak bisa fotografi loh, anak komunikasi, ayo di situ lah ada, nanti akan diajari seperti itu. Podcast Bu, saya nggak bisa ngomong lah, ayo belajar dulu, ya tumbuhkan dulu minatnya, positivismenya di situ. Nanti lama-lama ketika sudah berkenalan dengan hal tersebut, maka akan tumbuh kecintaan, suka, cinta. Jadi kalau nggak dikenalin itu nggak akan suka, nggak cinta ya. Dikenalin dulu, setelah itu akan muncul suka, cinta. Nah, ketika sudah cinta benar-benar, maka dia akan menekuni kegiatan itu. Dan akhirnya hal yang buruk, hal yang negatif, pergaulan-pergaulan yang jelek tadi perlahan-lahan akan ditinggalkan. Jadilah mahasiswa yang tidak hanya tebal dengan teori, tapi juga mahasiswa yang punya keterampilan, kreativitas tinggi. Sehingga ketika lulus nanti, iki lo mahasiswa komunikasi jos. Tidak hanya pinter argumen, tidak hanya pinter teori tok, tapi dia bisa punya keahlian fotografi, dia punya keahlian videografi, dia bisa mengoperasikan multimedia, dia bisa desain grafis, dia bisa podcast, dia bisa jurnalistik dan lain sebagainya. Itu toh. Seperti itu, begitu Mas. Jadi emang ditinggalkan lama-lama ya, dipaksa, dibiasakan lama-lama cinta ya Bu. Kalau dalam bahasa Jawa itu witing tresno jalaran saka kulino. Ya, seperti jadi itu. Emang ya dibiasakan aja, nanti juga lama-lama suka dan cocok. Nah, seperti itu. Itu juga sama halnya seperti ketika pergaulan kan, ilmu komunikasi juga salah satu bentuk dalam ilmu sosial Bu ya. Bagaimana kita memilah relasi, memilih teman yang memang benar-benar ada potensi positif nggak ke kita gitu. Kalau emang potensinya sedikit atau memang malah berdampak negatif ya lebih baik ditinggalkan aja. Nah, jangan pernah ragu lah Bu ya untuk meninggalkan lingkungan yang memang tidak membuat kita berkembang, nah, seperti itu. Nah, ini kalau di ilmu komunikasi juga ada yang namanya kehumasan Bu ya, ada mata kuliahnya juga. Ada dosen juga salah satu yang saya kenal juga ya paham lah terkait kehumasan, hubungan masyarakat di perusahaan-perusahaan, relasi-relasi perusahaan dan seperti itu. Dan ketika ngajar ya saya rasa cocok banget gitu lah Bu, relevan dengan kehumasan yang ada. Nah, itu salah satunya adalah asas kemandirian tersebut yang jenengan sampaikan tadi. Nah, soal kemitraan ini Bu, ini terkait citra yang memang kita bangun ke orang lain, ke perusahaan. Nah, bagaimana sih Bu kalau Ibu Christine sebagai dosen ilmu komunikasi membangun citra yang baik kepada orang lain, entah itu antar pribadi atau perusahaan antar perusahaan, instansi antar instansi, sebagai ilmu komunikasi kehumasan hubungan masyarakat. Itu seperti apa sih Bu? Oke. Tentang citra ya. Nah, citra itu goodwill ya. Citra itu goodwill. Yang kita harapkan di sini citra itu adalah baik seperti itu. Komunikasi itu dipandang baik oleh masyarakat
Ya. Terutama kalau di komunikasi itu internal dulu. Internal, di dalam internal sudah baik, maka kita tinggal personal branding keluar. Nah, itu kita sering terapkan seperti itu. Bu Christine sebenarnya juga ngajar di etika kehumasan ya. Di etika kehumasan Bu Christine juga ada ngajar, terus juga ada dosen lain juga ngajar di kehumasan, karena memang semua dosen itu punya konsentrasinya masing-masing. Nah, untuk Citra ini, jadi personal branding dari komunikasi yang kita wujudkan, yang kita tanamkan setiap hari ya, terutama baik dari dosen ataupun mahasiswanya. Sering-sering kita tekankan ya, bahwasanya kalian itu di prodi komunikasi. Nah, ketika masuk di komunikasi sudah kita gembleng bagaimana di dalam komunikasi itu menjadi seorang mahasiswa yang kompeten, menjadi seorang mahasiswa yang tidak kupu-kupu tadi ya, kuliah pulang. Nah, selain itu kita juga kerjasama dengan pihak luar. Nah, pihak luar kita kerjasama dengan pihak luar. Contohnya tadi sudah sampaikan ya, ada JTV, Diskominfo, ataupun juga banyak dari banyak sekali dari perusahaan-perusahaan juga, ada Semen Gresik dan juga yang lainnya, di Exxon Mobil dan lain sebagainya, banyak sekali ya itu, sehingga mahasiswa-mahasiswa pun ketika mereka magang ya, karena personal branding kita yang sudah kita terapkan, kita wujudkan bahwasanya komunikasi itu bagus, good, sangat baik kayak gitu, sehingga ketika mereka magang dimanapun itu dengan mudahnya mereka bisa diterima. Oh, ini dari mana? Komunikasi Uniro. Nah, seperti itu. Dan kalau kita lihat bahwasanya mahasiswa komunikasi di Uniro ini semakin tahun semakin meningkat ya. Tahun berikutnya semakin meningkat, itu menandakan bahwasanya komunikasi itu dipercaya di masyarakat. Semakin dikenal, semakin dikenal, semakin dipercaya, semakin menyala. Nah, mahasiswanya pun sering tampil. Nah, citranya itu kita wujudkan lewat kita punya web ya. Kita punya WA masing-masing loh ya, WA masing-masing dari mahasiswa maupun dosennya sendiri itu biasa juga digunakan untuk personal branding, bagaimana komunikasi itu berkiprah di masyarakat. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunikasi ya. Contohnya komunikasi ketika misalkan waktu puasa kemarin ya, ngadain acara di panti asuhan, lalu berbagi bersama, terus buka puasa bersama, lalu juga ada banyak sekali kegiatan masuk ke sekolah-sekolah juga, ngadain kegiatan di sekolah, buat video profil di sekolah, lalu juga apalagi kegiatan event di sekolah, lalu selain itu juga mengadakan kerjasama dengan TNI, dengan Polri ya, adanya itu ya kegiatan membersihkan sampah. Nah, itu ya kemarin kalau nggak salah di laut atau di mana ya, di laut, terus di sungai juga ada, semuanya banyak kegiatan. Terus ini rencananya juga masih banyak kegiatan yang mau dilakukan oleh komunikasi ya, salah satunya yaitu kegiatan yang sekarang lagi booming apa ya, runners ya, lari itu ya. Nah, itu juga masih dalam tahap nanti untuk Agustus itu juga. Itu kan salah satu upaya untuk membangun branding atau membentuk personal branding dari komunikasi ini. Betul. Bahwa komunikasi itu tidak hanya edukasi atau pendidikan aja yang diutamakan, tapi kita juga di masyarakat ada kiprahnya, kita juga berkontribusi untuk masyarakat. Nah, untuk perusahaan-perusahaan ada mahasiswa magang di perusahaan atau dimanapun yang mereka ketika di situ mereka tidak hanya membantu ala kadarnya, tapi mereka bisa memberikan kontribusi apa yang sudah mereka dapatkan dari perkuliahan. Nah, itu kemarin ada yang di Pelabuhan Brondong dan lain sebagainya, itu mereka justru di situ diberikan kepercayaan untuk ke masyarakat bersosialisasi, mensosialisasikan dari pelabuhan tersebut ke masyarakat. Nah, itu kan termasuk salah satu dari tugas humas. Nah, itu mereka sudah digodok seperti itu. Jadi di sini kita berusaha supaya komunikasi itu tidak memberikan efek yang negatif di masyarakat. Masyarakat itu lihatnya, oh, komunikasi ini bagus ya, tidak hanya di Uniro saja, tidak hanya di dalam internal Uniro aja, tapi keluar ternyata mereka kontribusinya sangat
tinggi ya, tidak hanya dosennya, yang dosennya juga ada kegiatan pengabdian itu biasanya ngasih pelatihan, penyuluhan, ataupun banyak sekali hal yang dilakukan oleh dosennya di masyarakat untuk meningkatkan dari sinergi dengan masyarakat atau juga pengetahuan, keterampilan dari masyarakat yang sesuai dengan penelitian dari dosennya itu sendiri. Nah, mahasiswa juga sama. Mahasiswa juga ikut membantu dan juga berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Jadi masyarakat lihatnya itu ketika keluar itu mereka sudah paham, oh ini komunikasi Uniro ya, oh itu yang mereka ngadain kegiatan di sini kemarin ya, oh mereka itu yang, nah seperti itu. Itulah citra yang kita bangun di masyarakat, tidak hanya sekecil di lingkup Uniro aja mereka lihat, tapi meluas ya. Dan kita harapkan nantinya juga, harapan kita tidak hanya sekedar di Jawa Timur, atau kan kita sudah sampai ke Jakarta juga ya, pusat juga, tapi kita juga harapan nanti kemungkinan kita juga punya planning bagaimana mahasiswa itu nanti bisa ngikutin pertukaran pelajar ke luar negeri. Nah, atau kita nanti ada kegiatan magang di luar negeri, dosen-dosennya bisa ke luar negeri, mahasiswanya juga. Nah, jadi kita lebih luas lagi jaringannya. Seperti itu, Mas. Iya. Dan juga terkaitnya mungkin beda tipis Bu antara kehumasan dengan marketing lah Bu. Nah, mungkin kalau soal citra mungkin ada kesamaan. Bagaimana sebuah marketing atau pemasaran itu selaras dengan humas atau hubungan masyarakat. Tapi itu sesuatu yang ya dasar lah, atau bukan terlalu gampang untuk kita pahami secara definisi. Tapi kalau secara praktek kadang-kadang banyak mahasiswa yang masih bingung sih apa perbedaan antara marketing yang memang ini dipelajari juga di ilmu komunikasi, ada bisnis juga di situ. Nah, perbedaan antara marketing juga kehumasan dalam ilmu komunikasi ini bagaimana sih Bu? Karena marketing ini saya rasa bagian dari social branding, yang mana di tengah media sosial yang masif Bu ya, TikTok, Instagram dan lain sebagainya, kita membutuhkan branding untuk sebuah citra. Nah, seperti itu. Ada kalanya juga berhubungan dengan kehumasan. Nah, itu seperti apa sih Bu? Oke. Jadi kalau marketing ya, jadi di komunikasi itu ada marketing communication seperti itu ya. Lalu ada humas sendiri. Nah, kalau marketing itu kita memasarkan. Nah, kita memasarkan, kita mempromosikan dari suatu produk. Nah, produk itu bisa barang, bisa jasa ya. Ya. Produk itu nggak harus barang aja kayak gitu ya, bisa barang, bisa jasa. Nah, itu produk. Contohnya kalau misalkan ini kayak HP ini kan produk ya. Kalau jasa apa? Misalkan Uniro ini ya, promosi Uniro itu kan jasa pendidikan. Nah, seperti itu. Kalau marketing itu kita promosi. Biasanya kalau dalam marketing communication itu promosi yang dilakukan itu menggunakan biasanya periklanan seperti itu ya. Bisa banner, bisa banner, bisa leaflet, atau juga biasa iklan di media sosial. Paling banyak ya kalau kalian lihat iklan-iklan itu kerjaan dari marketing. Nah, gitu. Terus kalau humas, bukannya humas itu juga marketing Bu? Nah, ini beda. Kalau humas itu bukan marketing, tapi di dalam humas itu dia punya marketing yang terselubung. Nah, kenapa disebut di dalamnya punya marketing yang terselubung? Karena ketika seseorang itu berkecimpung di bidang humas, ketika dia memberikan personal branding tentang lembaganya atau perusahaan di mana dia menaungi itu ya, dia sekaligus mempromosikannya. Nah, itu. Jadi dia tidak otomatis mengiklankan aja kayak gitu, mengiklankan, oh ini aku bikin iklan ini. Nah, itu tugas marketing, itu bukan tugas humas. Tapi kalau humas dia adalah memperkenalkan. Dia di sini memperbaiki citra. Dia di sini tugasnya adalah menaikkan citra tadi ya, citra goodwill tadi loh, nama baik tadi itu. Jadi dia mengenalkan tentang, misalkan contohnya tentang Uniro. Humasnya Uniro itu ngapain aja? Dia mengenalkan tentang Uniro, dia meningkatkan citra Uniro, dia memperbaiki citra Uniro ketika ada hal-hal yang membuat citranya menurun dan lain sebagainya itu ya. Terus selain itu dia juga
memperbaiki citranya, lalu meningkatkan citranya. Itu dengan cara apa? Dia bisa publikasi, ya. Dia bisa menghadirkan wartawan dengan press release, dengan konferensi pers, seperti itu, atau dia menulis di media, ya, mengklarifikasi hal-hal yang membuat citra dari suatu lembaga atau perusahaan itu turun yang dia naungi tersebut. Nah, atau memperkenalkan lembaganya gitu. Jadi bukan promosi, tapi di balik publikasi yang dia lakukan itu ada unsur marketing tersembunyi atau terselubung yang banyak tidak diketahui orang. Bahwasanya ketika dia mengenalkan, ketika dia publikasi tadi ya, itu sebenarnya dia juga mempromosikan dari lembaganya tersebut, dari si pemilik produknya tersebut, seperti itu. Itu humas. Nah, tapi kalau marketing, dia tidak perlu meningkatkan citra, dia tidak perlu memperbaiki citra, dia tidak perlu publikasi tentang memperbaiki citra, tidak. Dia tugasnya hanya promosi, ya, promosi produk, barang dan jasa dari perusahaan atau lembaga tersebut. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini, contohnya paling mudah itu di Uniro ya. Kalau contoh paling mudah itu di Uniro, lembaga bergerak di bidang jasa pendidikan, gitu ya. Nah, untuk marketingnya siapa? Kalian bisa melihat bagian PMB. PMB itu adalah bagian marketingnya. Nah, dia itu berusaha nyari mahasiswa baik dengan iklan-iklan dan lain sebagainya, ya, promosi dari sekolah ke sekolah, nah dari door to door, seperti itu marketingnya. Nah, di Uniro sendiri ada humas, berbeda dengan dari PMB ini sebagai marketing. Humas tidak melakukan itu, tapi humas meningkatkan citra, nah dengan publikasi, dengan kerjasama. Nah, caranya apa? Nah, itu tadi yang bisa disampaikan di awal tadi, bisa dengan menghadirkan wartawan, konferensi pers, press release, dan lain sebagainya, itu yang dilakukan. Jadi paham bedanya. Walaupun ketika publikasi secara tidak langsung humas ini tadi ada disusupi di situ, terselubung marketingnya. Ya, itu yang membuat humas ini sebenarnya lebih unggul daripada marketing di sini. Nah, itu. Tapi ilmu marketing ini pun memang juga harus dikuasai oleh mahasiswa komunikasi. Humas, marketing, multimedia, ilmu-ilmu seperti itu semuanya harus dikuasai oleh mahasiswa komunikasi, karena itu menjadi dasar atau basic point bagaimana mereka nanti berkiprah di dunia luar. Ya, walaupun mereka belum kerja ya, belum di dunia kerja, tapi di dunia luar itu sudah harus mereka kuasai untuk bisa mereka terapkan, baik itu di organisasi nantinya ataupun mereka ketika bersosialisasi. Kalau mereka sudah dapat ilmunya, tentu saja mereka poinnya lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berkecimpung di komunikasi. Mereka paham tentang bahasa verbal, bahasa non-verbal, mereka tahu psikologi komunikasi. Oh, orang ini tanpa ngomong pun ya, mereka bisa tahu apa yang ada di pikiran orang ini. Nah, ilmu-ilmu seperti itu, psikologi komunikasi, lalu komunikasi organisasi, ketika mereka sudah berada dalam satu lingkup kegiatan, mereka bisa paham ini pengaturannya, koordinasinya, manajemennya. Nah, seperti itu mereka bisa paham, lebih bisa mengatur, mengontrol kegiatan-kegiatan. Lalu di komunikasi massa itu dengan media yang ada sekarang, internet yang sangat gencar sekali, mereka juga menjadi manusia atau menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya sekedar scroll aja, tapi mereka pintar memanfaatkan internet, pandai memilah situasi, pandai memilih tontonan tayangan dan mengendalikan terutama jari-jari mereka ini ya. Kadang ada yang suka jari-jarinya langsung tinggal aja namanya netizen ya itu ya, suka nulis ya. Mereka sudah paham anak komunikasi. Oh, saya tidak boleh nulis sembarang karena itu akan nanti selamanya akan bisa terpantau atau terdetek menjadi konsumsi media, dan hati-hati menggunakan media. Lalu juga mereka bisa menyalurkan bakat mereka di media gitu, tidak hanya sekedar
selfie aja ya, atau apa namanya selfie ataupun scrolling aja, tapi mereka juga bisa memanfaat itu untuk mendapatkan cuan. Nah, uang sekarang kan mahasiswa pintar-pintar, mahasiswa komunikasi aja sekarang belum kerja, belum lulus itu sudah banyak yang memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan penghasilan. Itu banyak sekali mahasiswa komunikasi. Hebat-hebat. Dosennya kalah, mahasiswanya top-top. Ya, itu Mas. Ya mungkin bedanya, itulah pentingnya marketing juga sepenting itulah Bu ya, untuk sebuah personal branding produk ataupun diri sendiri seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal marketing juga, aku lihat ada juga salah satu pengusaha yang memang itu yang menggunakan teknik marketing juga tentunya terhadap produk yang dijual. Ya kemarin itu kita ngundang itu Mas Mursid. Nah kemarin itu seorang pengusaha siomay. Mahasiswa komunikasi juga itu. Itu lulusan komunikasi. Siomay juga. Cabangnya katanya ada 100 kemarin. Oh banyak sekali itu. Iya banyak. Nah itu juga salah satu bentuk marketing lah. Mengapa laris, mengapa cabangnya semakin banyak, ya mungkin itu mereka belajar juga pada ilmu komunikasi, menerapkan mata kuliah atau praktek yang ada di ilmu komunikasi itu. Nah mungkin ada juga nggak sih Bu pengusaha-pengusaha dari alumni gitu Bu yang mungkin memanfaatkan itu dengan baik gitu Bu? Ya, untuk ilmu marketing ilmu marketing itu ada banyak. Salah satunya kan Mursid tadi itu bagus dalam dia berjualan, tidak hanya jualan aja sekedar jualan tapi dia memanfaatkan media. Ada banyak sekali mahasiswa sekarang, kalau yang Mursid tadi itu dia kebetulan sudah lulus, tapi sebelum lulus itu dia sudah menekuni atau terjun di somai itu jadi dia kuliah sama menekuni bidang penjualan somai itu, nah sama di sosial media. Nah selain itu ada banyak sekali, ada Roni, terus siapa lagi banyak kok. Oh yang itu kemarin. Madu Savana itu? Ya Madu Savana Madu Savana itu juga, dia itu malah laris manis itu lewat media sosial dia. Kalau enggak salah itu di TikTok dia. Kalau siaran live atau live-nya itu tiap malam jam berapa gitu Bu Christine lupa itu. Ya sering ngomong sama Bu Christine itu. Terus ada lagi yang ini masih ada juga beberapa yang ikut live juga di TikTok itu di baju-baju anak-anak itu di Tasikmadu. Siapa mbaknya? Sylvie itu dia juga mau lulus besok ini, masih ngerjain skripsi itu. Terus ada lagi selain itu, selain berjualan seperti itu, ada juga mahasiswa itu di komunikasi yang menerjuni bidang fotografi, wedding organizer. Dia sebagai fotografer atau videografernya. Nah, Bu Christine sering ketemu. Bu Christine sering ketemu itu kadang Bu Christine kan saking banyaknya mahasiswa itu kadang nggak hafal ini siapa. Ya alhamdulillah senangnya Bu Christine itu kalau ketemu mahasiswa nyapa. Oh berarti ini mahasiswa itu ingat, tidak hanya ingat, berarti kan sayang sama dosennya kalau ketemu nyapa, daripada yang kalau ketemu melengos kayak sombong. Gitu hendak nyapa atau pura-pura ada dosenku aku lari gitu ada kan juga yang seperti itu. Tapi kalau mereka ketemu Bu Christine terus manggil, kayak kemarin di pernikahan dari karyawannya Uniro, ada mahasiswa komunikasi juga yang dia berkecimpung di MUA. Jadi dia ketemu sama Bu Christine ini saya loh. Siapa? Bu Christine kan saking banyaknya itu kadang nggak lupa, di angkatan 2018 loh, bayangin. Masih ingat juga Bu Christine. Iya, cuma saya agak gemuk Bu Christine. Ini saya gini-gini. Wah, senengnya Bu Christine ya, dia juga kan senang kalau dosennya juga senang. Dosennya apalagi kan, dosen ini kan juga sama kayak guru senang kalau muridnya atau mahasiswanya itu jadi semua kayak gitu Nah, dia berkecimpung di situ. Terus dia juga menggunakan sosial media. Nah, ketika kalau Bu Christine ngikutin sosial medianya juga, kegiatan-kegiatan dia sebagai MUA dan lain sebagainya itu di live-kan, disiarkan. Nah, itu jadi tidak hanya terbatas mahasiswa yang punya produk barang aja, tapi itu kan termasuk jasa, itu juga
siarkan. Nah, selain itu juga ada banyak sekali mahasiswa kita. Iya, konten kreator, banyak konten kreator, terus juga di analis media juga ada. Bahkan yang jadi dosen pun juga ada kita di Unpad. Nah, bayangin aja dia jadi dosen di Unpad angkatan berapa ya, lupa. Bu Christine malah ketemunya itu ketika sama-sama menjadi dosen pembimbing magang. Dosen pembimbing magang di Jakarta. Nah, saat itu Bu Christine ketemu, dia ngechat Bu Christine, bilang sama Bu Christine, "Bu, saya mahasiswanya Uniro loh, komunikasi loh." Senengnya Bu Christine, "Oh iya toh Mbak, siapa? Ini Bu, saya ini tahu nomornya Bu Christine dari sini ini." Bu Christine enggak ingat, enggak apa. Ya Allah, senengnya ini gitu loh. Nah, itu kan kalau ada mahasiswa lebih hebat, lebih dari dosennya itu, semakin senang, oh, mahasiswaku jadilah kayak gitu. Nah, mereka itu juga banyak kegiatan-kegiatan yang tidak hanya sebagai konten kreator, terus di TikTok, Instagram. Kalau Christine lihat ya, TikTok, Instagram, namanya apa, selebgram kayak gitu ya. Banyak ya mahasiswa komunikasi yang menjadi selebgram, tiktokers, banyak Bu Christine lihat kayak gitu. Sering Bu Christine kalau melihat TikTok atau Instagram itu muncul, oh ini ya. Kadang ada yang mereka suka menampilkan wajahnya, ada yang tidak, dia hanya menampilkan produknya saja. Nah, itu tergantung dari pribadi masing-masing dari mahasiswa tersebut. Tapi itu semua kan mereka juga diajari di ilmu komunikasi. Nah, kalau kita mau mengikuti perkembangan zaman sekarang, memang kita harus pintar bagaimana bisa membuat suatu video konten kayak gitu tanpa menghadirkan wajah kita, gitu, tapi menarik gitu. Itu jadi mungkin salah satu idenya dari konten kreator lah Bu, bagaimana kreativitasnya anak-anak ilmu komunikasi mempromosikan produk. Kalau soal wedding organizer juga salah satu kru kita Ilkompedia juga sebagai ada, itu ini yang manage kamera tengah ini juga wedding organizer. Betul. Fuad ya. Ya, Fuad ini pernah ketemu Bu Christine ya. Ya, fotonya masih ada di sini, Bu, simpan Bu Christine. Fuad, Bu Christine difotoin dong. Kamu kok di sini? Nah, itu. Ada lagi satu gerombolan itu, Lana, terus siapa ya? Lupa Bu. Lana, Khoir, angkatan 2000 yang mau lulus itu. Mereka satu gerombolan, satu kelompok gitulah. Satu kelompok itu dia punya khusus satu untuk WO gitu, bagian foto-foto. Tidak hanya WO aja, mereka melayani foto-foto wisuda, juga foto perpisahan, acara-acara tertentu seperti itu ada. Lalu dulu juga ada Anggi, itu juga di media dan lain-lain itu banyak sekali dia mengilhami adik-adiknya, dia banyak nggeret adik-adiknya, ngasih pelatihan dan lain sebagainya. Itu Mas, banyak sekali di mahasiswa komunikasi. Ya sih Bu. Jadi teman-teman kalau memang mau menggait relasi terkait konten kreator, wedding organizer, terus ada juga usaha-usaha atau menjadi seorang pengusaha, pebisnis juga ada di ilmu komunikasi. Jurnalis juga ada Bu ya. Jurnalis ada di RRI itu Bu ya. Kita ada di JTV. JTV juga ada. Husni Mubarok itu alumni dari komunikasi, itu bahkan dia pegang JTV-nya Bojonegoro sebagai pimpinan cabang di Bojonegoro. Pimpinan redaksi Bu ya? Ya, JTV ya. Lalu ada juga di sini PWI wartawan, itu ada Fitri, lalu di Blok Tuban, banyak sekali. Di luar, di Jawa Timur, di luar juga ada. Bahkan ada ini Fani itu juga ikut media baru. Ya, media baru itu, lalu ada Kasih juga ikut media baru, banyak sekali. Mereka belum lulus loh. Nah, belum lulus sudah dapat uang dari keterampilan yang mereka dapatkan. Ya, gimana kalau mereka lulus lah? Keterampilan itu ketika mereka terapkan di dunia kerja itu sangat membantu sekali. Betul sih, karena emang kalau mungkin teman-teman mau menggait relasi terkait prospek kerja yang ada di Ilkom Uniro, ya tentunya masih banyak lah. Nah, teman-teman mungkin nggak perlu ragu-ragu lagi, kita sudah bahas semuanya bersama Bu Christine terkait ilmu komunikasi yang ada di Uniro seperti itu. Karena salah satu-satunya lah Bu program studi ilmu komunikasi yang ada di Tuban. Nah, satu-satunya. Mungkin nggak tahu ya kalau mungkin universitas atau sekolah tinggi lain itu ada OTW, nah seperti itu. Nah, menyimpulkan dari yang kita sampaikan, mungkin
tidak terlalu banyak, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apa yang disampaikan. Yang pasti ilmu komunikasi PGRI ada keterkaitan, ada asas kemandirian, kebersamaan, kemitraan, dan itu semua sangat berhubungan dengan ilmu komunikasi. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman bisa belajar bareng, bisa kalau mungkin memiliki kecintaan terhadap media, nah nanti bisa teman-teman menggait relasi di ilmu komunikasi. Banyak juga alumni-alumni yang memang berkiprah yang relevan dengan kerjanya di ilmu komunikasi. Nah, seperti itu. Oke, tak terasa juga sudah beberapa menit kita ditemani oleh Bu Christine selaku Kaprodi Ilmu Komunikasi. Terima kasih Bu Christine sudah menemani podcast kali ini untuk menginformasikan kepada teman-teman bagaimana sih ilmu komunikasi ini, dan juga ya tentunya masih banyak ketika kita mengulik tentang ilmu komunikasi, banyak yang belum kita bahas lah mungkin. Nah, teman-teman bisa gak cuma meriset juga dari podcast, tapi juga dari media-media mungkin di Instagram, di TikTok, itu juga banyak lah teman-teman bisa meriset di situ. Nah, tentunya mungkin salah satu Instagramnya adalah Ilkom Uniro. Nah, di situ ada beberapa desain-desain atau konten-konten yang relevan yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Teman-teman bisa share bisa lihat di situ tentang ilmu komunikasi. Nah, seperti itu. Terima kasih Bu Christine. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan selalu dalam prestasi yang luar biasa tentunya di Ilkom Uniro. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.